Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang mengucap syukur. Saya percaya pagi hari ini Tuhan mau berikan sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru buat setiap kita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memulai hari kami dengan hati yang baru, dengan sukacita dan rasa syukur kami. Terima kasih karena setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih karena setiap hari kami mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan setiap hati kami datang menyembah. Kami mau bawa pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian hati kami, di doa kami, rasa syukur kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari kami bawa persembahan kami yang terbaik. Kami mengatur setiap persembahan kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami mencari wajah Tuhan. Biar segala pujian hormat kami pagi. Terima kasih Yesus. Sungguh baik, sangat baik. Oh Tuhan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sama-sama mari. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Dengan hati yang bersyukur mari bersama pagi hari nyatakan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Segala pujian syukur kami bagimu Yesus. Kami bawa korban syukur. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pertolonganmu dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Terima kasih. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
sama-sama. Ku sembahkan, Maha ku tinggikan, Engkau yang kudus, Allah Maha Tinggi. penghormatan tertinggi bagi Allah. Tubuh jiwa roh, Amin Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan, segala pujian dan syukur kami yang layak terima penghormatan tertinggi bagimu Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Raja. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan bagimu Tuhan, yang layak Engkau kudus. Nama Yesus, pengharapan hidupku hanya Kau Tuhan. Ini pujian hati kami bersama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi bersama-sama mari nyatakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah kami memulai hari ini dengan hati yang penuh harapan tertuju kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, shalom. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata di sana, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus pasal yang ketiga, sekali lagi firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya, ya, dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Ya, karena dia sudah berjanji dan dia pasti akan menepatinya. Dan dia tidak pernah lalai atau alpa atau salah. Tetapi banyak dikatakan sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin kita bertanya apa maksudnya? Ya, Tuhan tuh gak pernah lalai, sekalipun ada orang yang menganggapnya itu lalai. Seringkali dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ya banyak yang bertanya, Bu, ya kenapa doa saya gak dijawab-jawab? Saya ini sudah berdoa, saya ini sudah begini, saya ini sudah begini, saya ini sudah begini. Ya, banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai, ya, di dalam menepati janjinya, karena kita mengukur waktu Tuhan itu dengan waktu kita. Padahal dengan jelas Alkitab berkata Tuhan tidak pernah lalai, sekalipun banyak orang yang menganggapnya lalai. Ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai, kenapa? Karena kita memakai tolak ukur waktu itu adalah waktu kita, bukan waktunya Tuhan. Ya, saatnya itu saat kita, caranya adalah cara kita. Ketika kita berdoa meminta A, tapi kemudian yang kita dapat B, kita berkata, kenapa Tuhan begini? Saya itu minta begini-begini, saya sering kali mendengar. Saya itu berdoa, Bu, saya minta usaha saya ya supaya diberkati, malah bangkrut, saudara. Sering kali tanpa kita sadari kita tuh menganggap Tuhan itu lalai. Ya, banyak yang berkata orang tua, saya itu berdoa loh, Bu, supaya anak saya itu dapat pekerjaan yang bagus. Malah dia dipecat dari pekerjaannya. Saudara, kita itu sering kali apa yang menimpa kita yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya kita, maunya kita merasa itu kesalahan Tuhan. Ya, bahkan banyak orang yang datang, Bu, saya ini punya anak satu-satunya laki-laki, kok anak saya itu meninggal loh. Ya, di mana janji Tuhan itu? Mana Tuhan itu? Saya pun dulu pernah ya menuduh Tuhan itu lalai ketika saya begitu membayar harga dalam pelayanan. Saya bertanya, saya bilang kepada suami, Tuhan itu ada enggak? Ya, kalau memang Tuhan ada, kenapa kita harus mengalami begini? Ya, untung saudara, dikatakan di sana sekalipun ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai, padahal dia itu tidak pernah lalai. Ya, tetapi Tuhan itu sabar terhadap kamu. Kita bersyukur ya sampai hari ini Tuhan tuh sabar terhadap kita. Sekalipun sering dalam hati kita banyak kali kita mengutuki Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu salah, kita menganggap Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita mau, Tuhan itu kok melakukan begini, kenapa Tuhan begitu, kenapa begini, itu banyak orang yang beranggapan begitu. Tapi puji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu sabar. Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa Tuhan sabar terhadap kita? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan tidak sabar dengan manusia, saudara, kita itu aja kalau lihat manusia bikin salah, bikin dosa, rasanya kita tuh udah mati. Ini orang kok masih hidup loh, ini orang kok begini. Tapi saudara, Tuhan itu sabar.
Banyak orang yang menyalahkan Tuhan atas keadaan yang menimpa dirinya. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami. Banyak orang menyalahkan Tuhan atas segala keadaan. Tetapi untung satu kata dikatakan, Tuhan itu sabar. Kenapa Tuhan sabar? Ya, karena Dia ingin tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang itu hidup berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Saudara, ya, kita ada di waktu-waktu yang singkat hari-hari ini. Ingat yang Tuhan mau itu, supaya setiap kita ini berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam jalannya Tuhan, Tuhan mau, saudara, lewat semua yang kita alami, apapun yang kita sedang jalani, jangan pernah menuduh Tuhan salah, apalagi Tuhan itu lalai. Sebab Tuhan tidak pernah lalai, ya, dan Dia selalu sabar. Karena itu hari ini mari kita mau bilang, Tuhan ampuni kami kalau kami pernah menuduh Tuhan itu lalai. Kami bersyukur buat kesabaran Tuhan. Yang Tuhan mau di hidup kita ini hanya supaya kita ini bertobat, berbalik dari segala dosa dan bertobat. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ada yang binasa. Bagi Tuhan menghukum manusia itu sebentar saja. Ya, bagi Tuhan itu mendatangkan malapetaka bagi kita hanya sebentar saja. Tuhan hukum dunia ini hancur-hancur dalam sekejap. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena Tuhan menunggu manusia itu bertobat, meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan. Ya, dan sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Hari ini saudara, apapun yang menimpa engkau, jangan tuduh Tuhan itu jahat, jangan tuduh Tuhan itu lalai, jangan berkata kenapa begini Tuhan, di mana engkau, mana engkau. Itu sama saya dengan kita menuduh Tuhan itu lalai. Hari ini apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, mari kita mau berkata, Tuhan ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh tahu dan mengerti bahwa dalam segala perkara, ya, Engkau tidak pernah salah. Engkau itu Tuhan yang berjanji dan Engkau yang menggenapi semua janjinya tepat pada waktunya. Kami mau berkata hari ini bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah lalai. Kamilah yang kurang mengerti, kamilah yang terlalu menuntut Tuhan karena kita cenderung memakai cara kita. Dan kita tidak sungguh-sungguh percaya pada cara Tuhan. Sehingga kita merasa Tuhan itu lalai. Saudara, semua masalah ada time limitnya. Ketika sudah waktunya selesai, ya sudah selesai. Tapi mari jangan kita menuduh Tuhan itu lalai. Sebab Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin kita juga pernah dulu menuduh Tuhan itu lalai. Tapi satu hal dikatakan, Ia sabar. Ya, kenapa Tuhan itu sabar terhadap kita? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Itu adalah hati Tuhan. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Tuhan tidak ingin ada yang mati binasa, ya, selama-lamanya. Tapi Tuhan mau kita ini semua berbalik dan bertobat supaya kita bisa diselamatkan. Karena itu saudara, marilah kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Supaya kita juga boleh, ya, melihat janji Tuhan digenapi. Dan kita percaya Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai. Mari kita mau sungguh-sungguh renungkan firman ini. Kita mau datang kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Engkau tidak pernah gagal dalam setiap janji-janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Waktu-Mu itu yang paling tepat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Iman kami berkata Tuhan, amin. Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Lebih lagi katakan dengan iman, Tuhan tak pernah gagal. Dia sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Iman kami berkata Tuhan, amin. Tuhan tak pernah gagal.
sekali lagi katakan dengan iman. Tuhan tak pernah gagal, Kau sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Kau tak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Karena itu Bapa, ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya. Terima kasih buat kesabaran-Mu menunggu setiap kami untuk berbalik dan bertobat. Ampuni kalau kami selama ini merasa Tuhan lalai, Tuhan gagal dalam hidup kami. Namun hari ini kami mau percaya Tuhan, semua yang terjadi di hidup kami adalah maksud Tuhan yang terbaik. Engkau tidak pernah lalai. Apapun yang terjadi di hidup kami itu yang terbaik. Tuhan ajar kepada kami untuk terus berserah dan percaya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Mereka yang mengutamakan Engkau akan memberkati. Bapa yang kerja, kuliah, sekolah, sertai dimanapun, jauhkan dari mara, bahaya, kecelakaan. Tuhan pimpin langkah-langkah hidup kami. Yang sedang ada dalam masalah pencobaan, sakit, penyakit, Tuhan menjadi jawaban. Mengucap syukur buat yang berulang tahun hari ini. Beri Tuhan senantiasa pengharapan yang baru, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri kami. Kami bersyukur apapun masalah persoalan yang kami hadapi hari ini, kami tahu dalam nama Yesus ada jawaban. Kami melangkah di hari yang baru, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Berkati bangsa Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semuanya. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi saudara. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.